tetap semangat, berkat melimpah, keluargaku bahagia, tetap semangat, berkat melimpah, keluargaku bahagia, tetap semangat, tetap melimpah. Oke, saya silakan kepada Irin yang bertugas dan teman-teman. Puji Tuhan. Shalom, Bapak-Ibu. Shalom. Semangat. Shalom. Luar biasa. Siapa yang udah mandi? Sampai ketiduran. Coba teman kamarnya yang belum ada di sini bisa dipanggil, bisa ditelepon atau bisa di chat ya, bisa datang ke tempatnya. Sekali lagi shalom. Belum kedengaran semua ya. Sekali lagi jemaat FH Puri Indah shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menghormati Tuhan supaya handphonenya bisa di silent, kedepannya kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat waktu ini Bapa. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur buat waktu ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah bersama-sama, khususnya kami jemaat FA wilayah Puri Indah. Satu anugerah yang besar Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan kepadamu Roh Kudus. Engkau bekerja, Engkau berkarya untuk setiap kami yang datang pada hari ini, untuk setiap keluarga kami. Berkaryalah Tuhan untuk kami Bapa. Layakkan setiap kami hamba-hambamu yang melayani hari ini. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar setiap pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian saat ini. Yesus terkasih jiwa.
adalah Tuhan yang hidup. Ketika kami sungguh-sungguh menyerukan nama-Mu Tuhan, akan ada pemulihan di tempat ini. Kami sangat percaya Tuhan, kalau kami dengan sungguh-sungguh berdoa Tuhan, akan terjadi sesuatu pemulihan bagi setiap keluarga kami. Dan hari ini kami mau berkata, kalau kami bisa beribadah bersama keluarga kami sore ini, semua karena anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sungguh katakan, nyanyi pujian bagimu, ya Tuhan, pujian bagimu, Tuhan,
menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Roh Kudus, Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey, aku saling menghadapi. Kanan kiri muka belakang. Ayo putar. Hanya dengan sukacita, dengan penuh sukacita. Minta
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat
memuji menyembah. Buatlah hatimu melekat dengan Tuhan. Ibaramaya Malasidaramaya, kami memujimu Tuhan. Haleluya. Ya Ramaya Malasidaramaya, benar Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi seringkali hati kami lah yang mengalami perubahan. Bukan perubahan yang berkembang bertumbuh, tetapi seringkali justru kami menjauh. Biarlah Tuhan melalui retreat pada malam hari ini, bahkan untuk besok, Tuhan Engkau lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap katakan amin. Bukan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Saudara, lebih mantapnya yang suami istri duduklah jejer. Ya, ojo kehilangan pasangannya ya, karena kita ini berbicara tentang family ya. Yang nggak bawa suami atau suaminya yang pulang ke rumah bapak, mungkin sama anaknya, ya sama anaknya nggak apa-apa saudara ya. Ya supaya lebih mantap gitu ya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani di tempat ini istimewa untuk FA wilayah Mapan ya, wilayah Mapan. Puri Indah, Puri Indah. Ya, motonya tadi apa? Lali. Motonya apa tadi? Lupa. Ayo sekarang bareng. 1, 2, 3. Keluargaku bahagia, tetap semangat, berkat melimpah. Amin. Saudara, ini adalah satu moto yang luar biasa. Motonya keluargaku bahagia. Saudara, keluarga bahagia itu tidak ditentukan keadaan. Seringkali gini, wah kalau nanti anak wis kawin kabeh, waduh bahagia, betul? Setelah kawin kabeh, si ono meneh PR saudara. Tidak selesai ya. Ditambah lagi karena penyakitnya muncul ya, yang sudah lanjut usia, akhirnya apa? Tidak mengalami kebahagiaan. Saudara, memang kebahagiaan itu ditentukan sendiri oleh hati dan pikiran kita. Banyak orang yang mengalami kelimpahan hidup tetapi tidak pernah berbahagia ya. Bahkan ada orang yang kaya luar biasa tapi tidak punya kuasa untuk menikmati kekayaannya. Bahkan orang lain yang menikmati, itu namanya kasihan delu. Tahu ya, kasihan delu, ngumpul duit akeh tapi kasih nikmati. Ya. Nah, saudara, kita ini sebagai orang-orang percaya, berapa banyak, saya mau tanya dulu ini ya, pernikahannya yang sudah di atas 40 tahun. Yang sudah 40 tahun. 1, 2, ada pasangannya Bu? Oh, masih gak ada. Yang sudah 40 tahun ke atas. Oh ya, puji Tuhan ya. Ya berarti satu perguruan sama saya. Iya.
Yang menjadi pertanyaan, apakah sudah di atas 40 tahun itu masih tetap bahagia, tetap semangat? Tetap semangat? Tetap bahagia? Tetap bahagia itu kayak ketok sebenarnya. Ketok iya apa? Ya. Kalau neng mau gandengan, ya. Tapi berapa banyak gandengan terus pajak gandengan, wis tuwek isin. Digandeng wong liya apa digandeng suster? Ya. Tambah tuwek tambah gandengan saudara, apalagi nanti kalau pernikahan emas. Ya apa oleh gak gandengan wong mlaku dredeg kabeh. Ya apa ya? Ya toh, lo yang gak sehat itu kan gemeteran. Ya toh. Lah kalau gak gandengan geblak loh. Ya. Nah, saudara, kita ini diberikan tema Happy Families in Christ. Bagaimana kita ini sebagai keluarga yang bahagia di dalam Kristus. Saudara semua rindu mengalami kebahagiaan, ya, bahkan melihat, karena firman Tuhan nanti di dalam Mazmur 128 itu bagian ayat terakhir dikatakan, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Itulah endingnya di dalam hidup kita. Bisa lihat sampai anak cucu kita ini memiliki damai sejahtera. Tapi tidak mudah. Itu ada perjalanannya, ada prosesnya. Ya, makanya saudara, ketika orang menikah itu pasti ucapannya apa? Selamat apa? Selamat menempuh hidup baru apa selamat langsung selamat bahagia? Selamat bahagia itu pakai imani. Selamat bahagianya itu imannya saudara. Tapi kebahagiaannya belum. Kebahagiaannya masih di dalam perjalanan OTW. Ya. Makanya selamat menempuh itu berarti ada waktu perjalanan. Bagaimana waktu perjalanan kita ini dengan pasangan kita ini mendapatkan kebahagiaan. Tidak mudah loh saudara. Ya, saya ini melayani di pernikahan itu ada yang baru menikah saudara, ya, baru diberkati di gereja 1 bulan telepon, Pak Geng, saya kok rasanya nggak cocok ya Pak dengan pasangan saya, dengan suami saya. Loh kok pikir cocok gak cocok, kok pikir mobil ya, cocok gak cocok. Maka saya ngomong loh, waktu kamu pacaran ya apa cocok apa enggak? Kalau waktu pacaran gak cocok, ya ditukar no. Oh, saudara kan begitu toh. Karena beberapa banyak waktu orang pacaran gak cocok dipaksakan. Nah ini orang tua ya. Kalau anak saudara rasanya gak cocok, ojo dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa, nanti kalau belakang hari ada masalah, ya mesti sing ditunjuk itu mamae apa papae. Iki goro-goro mama. Aku lak wis ngomong, aku iki gak cocok. Tapi wis 10 tahun wis duwe anak loro sebenarnya. Ngomongnya gak cocok. Nah, saya ngomong 10 tahun gak cocok, saya ngomong selamanya tidak akan pernah cocok. Tapi diseimbangkan. Ya, perlu keseimbangan. Tidak langsung istilahnya tiba-tiba cocok, nggak ada. Justru menempuh inilah perjalanannya membuat hidup kita ini menjadi bahagia. Nah, saudara, kita lihat dulu ya. Tadi Pak Muji ngomong, iki mangane jam itu lebih nono titik nggak apa-apa Pak, cuma ya saya ini agak bingung saudara. Bingungnya apa? Tadi mari olahraga, terus makan. Mari makan apa?
Wis ngerti ngantuk jadi. Ya. Taunya nanti takutnya kalau sudah kelamaan korbannya, nanti yang saya takutkan di luar tubuh tidak tahu, di dalam tubuh tidak tahu juga. Diangkat ke langit-langit yang ketiga. Ya, kita lihat dulu di dalam Mazmur 128 ya. Ayo kita baca bersama, bergantian aja. Mazmur 128. Saya akan membaca ayat yang pertama. Di situ berikutnya berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2 baca bersama, 2, 3. Apabila engkau makan hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau mereka kekayaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 4. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Saudara, ayat ini di dalam ayat pasal 128 ayat yang pertama ini dimulai dengan kata-kata nyanyian ziarah. Bahkan mulai pasal 120 sampai 134, 120 sampai 134 itu diawali dengan kata-kata nyanyian ziarah. Artinya apa, saudara? Perjalanan hidup kita ini sangat-sangat ditentukan oleh perjalanan hidup rohani kita. Kualitas kebahagiaan di dalam rumah tangga kita ini sangat-sangat ditentukan kualitas yang benar. Ya, kata-kata yang benar tentang kerohanian kita. Karena beberapa banyak orang kualitasnya kelihatannya rohani, kelihatannya melayani Tuhan, tapi tidak memiliki kualitas kebahagiaan yang sejati. Bahkan menutupi dosa dengan pelayanan, menutupi dosa dengan kebaikan. Loh, ini ada loh saudara ya, ada menutupi dengan pelayanan. Coba bayangkan, apalagi hari-hari ini saudara. Ya, hari-hari ini. Kalau saudara mendengar di koran, coba saudara ya, di YouTube hamba Tuhan yang melayani luar biasa, tapi nggak benar. Kualitasnya nggak benar. Perjalanan rohaninya nggak benar. Kalau perjalanan rohaninya yang benar, tidak mungkin saudara. Ya, tidak mungkin main kekerasan seperti itu. Kecuali ya, memang ada gangguan bocor halus. Ya. Banyak loh saudara orang yang mengalami bocor halus, kerjanya hebat, ya, tapi otaknya bocor halus. Nah saudara, makanya saya katakan kualitas rohani kita yang benar itu menentukan kualitas kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejati. Maka saya tadi katakan didapati tidak instan, butuh proses. Ya, saya bersama istri ini awalnya prosesnya lumayan, saudara. Lumayan apa ini? Ya,
istri saya ikut ya. Nanti kalau saya ngomong banter, ngomong nyentak-nyentak, ya karena saya ini orang Surabaya asli, ngomong rada banter nyentak-nyentak, ngomong kalem, ngomong kok gak tegas salah manis, ya maka harus diseimbangkan. Makanya saya menjadi orang lulusan dari Congko. Nah, saya belajar namanya cukupan. Belajar dari Congko itu tadi ngomongnya awalnya banter, sekarang rada cukupan. Pengguyu saudara. Ya, coba ayo ya, yang suka ngomong kita ayo sekarang mulai belajar cukupan ngomongnya. Gak mungkin sakit hati. Ya, wes kesel ngomongnya bentak-bentak banter. Kok ini ngomong-ngomong tuh, kok sih ngamuk? Memang nadai banter intonasinya saudara. Tapi berapa banyak orang mengalami masalah gara-gara intonasi itu saudara. Enggak, aku gak ngamuk kok. Ya berarti intonasinya kedukuran. Ya. Nah saudara, makanya saudara di dalam kehidupan kita ini ditentukan level kualitas rohani yang benar. Ya. Jadi dipenuhi Roh Kudus, ya Roh Kudus benar yang mengubahkan. Lah kalau Roh Kudus memenuhi berbahasa roh, ya tapi hidupnya gak berubah, nah namanya bukan Roh Kudus, Roh Kuda saudara. Loh benar loh saudara, ini serius. Berapa banyak ya yang tetap hidup di dalam kehidupan yang lama, di dalam kehidupan yang lama. Makanya saudara, perjalanan hidup ini sangat-sangat menentukan kerohanian kita. Ya, nah saudara, yang menjadi satu pertanyaan ya di dalam kehidupan kita, ya saya tanya, sekarang saya tanya lagi. Yang pernikahannya sudah pernikahan perak, yang perak di atas perak, ya, lumayan ya. Perak itu 25 tahun kalau mungkin begini. Ada yang gini, perak itu piro pak? Berarti gak tau melayakno ini. Ada yang teman saya tanya gini, kamu itu piro tahun? Gak dulu pak. Kamu tahu piro loh? Lali. Ini namanya orang tidak bisa menikmati kehidupan dan tidak mau membuat sejarah kehidupan. Ya, istilahnya gini, pokok sing penting urip. Ya. Saudara, bukan masalah apa ya, tapi kita ini mulai belajar. Ya, mengapa ada namanya happy birthday? Ya, terus kalau lagi namanya happy anniversary, wedding berapa tahun. Perlunya apa? Mengingat, ya, mengingat bahwa kita ini diberikan anugerah oleh Tuhan pasangan hidup. Sudah percaya pasangan hidup itu adalah anugerah? Yuk coba ya. Kan berapa banyak orang baru kenal dengan pacarnya 1 tahun, wis bingung kawin. Setelah kawin, firman mengatakan laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu. Lapa wong tua kok melo-melo. Ya. Lapa adik ipar ikut-ikut, ya toh? Nah, saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. 1 tahun meninggalkan orang tuanya yang mungkin 29 tahun membimbing bersama-sama dengan anaknya. Dengan orang tuanya anak ini. Meninggalkan yang 29 tahun melekat dan bersatu dengan yang 1 tahun setengah. Baik itu suami ataupun istri, meninggalkan, coba itu namanya anugerah. Namanya anugerah.
Nah, yang bisa menjadi pertanyaan tadi, ya, berapa banyak kita ini membangun rumah tangga, dasar bangun rumah tangga itu apa? Seringkali saya tanya, dasarnya kamu membangun rumah tangga itu apa? Ya Pak, saya sangat cinta sama dia. Kalau cintamu dikecewakan bagaimana? Mikir. Ya. Ada yang membangun. Ya. Kamu pacaran berapa tahun? Baru setengah tahun Pak. Setengah tahun itu. Loh kamu Pak, dasarnya kamu menikah apa? Sudah kena DP 3 bulan Pak.